Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tutorial penginputan pada perusahaan dagang, yaitu pada PT Mitra Jaya dalam aplikasi Zahir. Pertama kita akan menginput dari informasi perusahaan dengan klik membuat data baru. Nah, di sini ada beberapa detail nama perusahaan, alamat perusahaan, dan lain-lain. Kita input sesuai dengan data yang kita tahu. Jadi kita memasukkan alamat perusahaan yang berada di Jalan Kembangan Selatan. Nomor 20, Kemayoran. Jakarta Selatan. Negaranya kita isi Indonesia, kotanya isi Jakarta. Kode pos 12730. Sudah, lanjut, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat nih buat data baru untuk periode akuntansinya. Di sini pada bulan Januari untuk tahun 2018 sampai dengan Desember 2018. Kita klik kembali lanjutkan. Nah, di sini lanjutkan lagi. Nah, kita lihat di sini untuk konfirmasi akhir apakah datanya sudah benar. Di sini kan nama perusahaannya PT Mitra Jaya, alamat perusahaannya, kota, negara, dan kode pos. Untuk periode akuntansinya tahun. Nah, lalu kita klik proses untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, untuk perusahaan PT Mitra Jaya ini kan termasuk ke bidang usaha perdagangan umum, jadi kita langsung lanjutkan aja. Nah, ini ada info, ada telah memilih bidang usaha perdagangan umum, lanjutkan aja ya. Di sini kita bisa lihat klasifikasi akun-akun apa aja yang terdapat di perusahaan dagang. Bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini untuk mata uang profesionalnya menggunakan IDR atau rupiah. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Karena kita menggunakan dolar, jadi kita klik saja lanjutkan. Dan selesai, kita klik selesai. Di sini lagi proses loading untuk menu-menu akunnya sendiri. Mengecek akun dengan mengklik data rekening. Kita klik switch mode. Di sini terdapat kas kecil, kas, bank. Nah, di sini ada piutang usaha, harus kita ganti menjadi piutang dagang karena pada PT Mitra Jaya ini merupakan perusahaan piutang dagang. Klik 2 kali untuk mengganti, klik OK. Nah, untuk klasifikasi nggak usah diganti, jadi yang diganti hanyalah nama. Jadi piutang dagang, klik rekam. Di sini adanya persediaan pagar 1. Nah, bisa kita ganti sesuai dengan data pada perusahaan untuk persediaan makanan dan persediaan minuman. Kita ganti sini persediaan makanan. Klasifikasinya untuk persediaan barang kita ganti hanya untuk namanya pada persediaan makanan. Kita klik rekam. Sudah muncul sini persediaan makanan. Selanjutnya yang kedua untuk persediaan minuman. Untuk hal yang sama klik 2 kali. Nah, persediaan minuman klik rekam. Sudah sesuai. Lanjut ke bawah untuk asuransi. Asuransi dibayar di muka. Di sini sudah sesuai, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah,
Di sini sudah terdapat PPN masukan. Terus PPh 21 dibayar di muka. Dan selanjutnya kita melakukan langkah ketiga, yaitu menginput saldo awal. Jadi kita ketik dulu, kita klik setting saldo awal apa. Untuk hal sendiri sesuai dengan data yaitu 8.500.000 rupiah. Untuk bank 250 juta. Selanjutnya piutang usaha senilai 19.500.000 rupiah. Piutang giro senilai 0, cadangan kerugian piutang 0. Lalu piutang karyawan 0, piutang lainnya 0. Persediaan satu yang tadinya kita ganti menjadi sekarang persediaan makanan, kita input senilai 18 juta. Untuk persediaan minuman kita input 25 juta. Lanjut untuk asuransi dibayar di muka senilai 3.325.000. Selanjutnya PPN masukan. PPN masukan 0, PPh 21 dibayar di muka 0, investasi saham 0. Selanjutnya untuk harta tetap berwujud seperti kendaraan senilai 150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan senilai minus 15 juta. Akumulasi penyusutan harta lain 0 dan harta tetap tidak berwujud 0. Selanjutnya kita input untuk utang usaha senilai 66 juta. Utang giro 0, uang muka penjualan 0, dividen. Utang dividen 0, utang komisi penjualan 0, utang gaji nilai 10.350.000. Selanjutnya sewa diterima di muka 0. Selanjutnya modal di store. Modal di store senilai 230 juta. Selanjutnya laba ditahan senilai 92.975.000. Nah, kita input di sini utang bank senilai 60 juta. Selanjutnya, setelah kita selesai untuk penginputan saldo awal, nah di sini harus saldonya sebesar 0 karena itu jadinya balance. Nah, langsung kita rekam. Kita tunggu. Terima kasih. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut saya akan menginput data customer dan data vendor. Bisa dilihat di soal ada 4 data customer dan 5 data vendor.
Langsung saja kita ke aplikasi Jahir. Di aplikasi Jahir untuk menginput nama customer dan vendor ada di name and address data. Kita klik saja, kita add data, ID customer kita sesuaikan dengan kode yang ada di soal. Itu untuk kode customer yang pertama C001 ada toko 26. Karena ini customer, jadi tipe tidak usah diubah apapun. Langsung saja kita isi alamat, yaitu di Jalan Kecati nomor 12 Pondok Cabe Tangerang Selatan. Kita save. Lakukan hal yang sama untuk menginputkan data customer yang kedua. Jangan lupa diubah untuk ID customer menjadi C002 untuk vendor customer yang kedua. Company-nya ada Warung Tajima. Alamat di Jalan Mawar nomor 145 Jakarta Selatan. Kita save. Add data lagi untuk input data customer yang ketiga. Kodenya kita ganti menjadi C003. Ada Indah Saparna. Alamatnya di Jalan Melati nomor 25 Pulau Gadung Jakarta Timur. Kita save. Add data lagi untuk input data customer yang keempat. Jangan lupa ubah ID menjadi 004. Media Nusantara. Kita masukkan di Jalan Krakatau nomor 08 Selipi Jakarta Barat. Kita save. Oke. Untuk menginputkan data vendor sama juga di sini, kita add data saja. Untuk data vendor, maka tipenya diganti menjadi vendor. ID vendor kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu F001 untuk vendor yang pertama. Ada PT Gudang Sembako. Alamatnya ada di Jalan Cinere nomor 90 Depok. Kita save. Kita add data lagi. Tipenya jangan lupa diganti menjadi vendor. Kita ganti menjadi F003. Ada PT Orang Tua Group. Dan alamat di Jalan Garuda nomor 89 Jakarta Timur. Oke. Add data lagi untuk data vendor yang ketiga. Tipenya jangan lupa diganti menjadi vendor F003. Kita ganti ID-nya PT Bangun Makmur. Alamat di Jalan Mangun nomor 12 Cilandak Jakarta Selatan. Kita save. Kita add data lagi. Jangan lupa tipenya diganti menjadi vendor F004 untuk PT Persada Jaya. Alamatnya di Jalan Pemuda nomor 04 Rawamangun Jakarta Timur. Ya. Kita add data lagi. Jangan lupa diganti menjadi vendor ID vendor F005 untuk PT Media Utama. Ya, ada alamat ada di Jalan Jatinegara nomor 18 Pondok Cabe Jakarta Timur. Save.
berikut nama-nama customer dan vendor yang sudah terinput. Baik, selanjutnya saya akan menginput data persediaan atau inventory. Bisa dilihat di sini ada 10 data persediaan yang harus dimasukkan ke aplikasi Zair. Yang pertama-tama itu kelompok makanan dan yang kedua itu kelompok minuman. Bisa dilihat di sini. Langsung kita ke aplikasi Zahir ya. Pertama-tama untuk menginput data persediaan itu ke data produk, terus tambah data. Selanjutnya masukkan kode barangnya sesuai yang tadi data persediaan. Ini BM strip 001 wafer Tango Vanilla. Kelompok barangnya di sini masih produk 1, kita rubah dulu. Klik edit, ganti ke makanan. Karena ini perusahaan dagang, maka kita menggunakan metode FIFO. Terus sifat persediaannya itu disimpannya di checklist, dibelinya juga di checklist, dijualnya juga di checklist. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita rekam. Klik ya, berubah menjadi makanan, sudah dipilih, oke. Satuan dasarnya pieces. Kalau misalnya sudah, rekam. Selanjutnya yang kedua, masih sama. Kode barangnya BM strip 002. Deskripsinya itu pops wafer coklat. Kelompok barangnya tetap makanan, satuan dasarnya pieces. Kita rekam. Yang ketiga, kode barangnya BM strip 003. Deskripsinya itu biskuit. Kelompok barangnya tetap makanan, satuan dasarnya pieces. Lalu rekam. Yang keempat, kode barangnya BM strip 004. Deskripsinya itu biskuit Roma. Kelompok barangnya makanan, satuan dasarnya pieces. Rekam. Lalu selanjutnya yang kelima itu BM strip 005. Deskripsinya itu roti coklat. Kelompok barangnya makanan, satuan dasarnya pieces. Lalu rekam. Selanjutnya data persediaan yang keenam itu kode barangnya BMN strip 001. Deskripsinya teh gelas. Kelompok barangnya masuk ke minuman, maka kita ganti. Ini ada produk buah, diedit dulu, diubah namanya ke minuman. Karena di perusahaan dagang, jadi menggunakan FIFO. Terus sifat persediaannya disimpan, dibeli, dan dijual. Checklist semua, lalu rekam. Klik ya, sudah nongol atau terlihat minuman, lalu klik OK. Satuan dasarnya tetap pieces, kalau sudah rekam. Selanjutnya BMN strip 002. Deskripsinya itu Vita Jelly Drink. Kelompok barangnya minuman, satuan dasarnya pieces. Selanjutnya yang ke-8 BMN strip 003. Deskripsinya itu fit botol 230 ml. Kelompok barangnya minuman, satuan dasarnya pieces. Rekam. Yang ke-9 kode barangnya BMN strip 004. Deskripsinya itu Coca-Cola. Kelompok barang minuman, satuan dasarnya pieces. Rekam. Yang terakhir, BMN strip 005. Deskripsinya Fanta. Kelompok barangnya minuman, satuan dasarnya pieces. Kalau sudah rekam. Jika mau lihat, bisa klik ini. Sudah ada di sini 10-10-nya. Kalau sudah, tutup.
Selanjutnya saya akan memasukkan atau menginput data harta tetap. Di sini kendaraan operasional satu mobil Toyota Avanza dengan harga belinya 150 juta, nilai residunya 0, dibeli pada tanggal 3 Januari 2017 dengan masa manfaat 10 tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus. Kita lanjut ke aplikasi Jahir. Masuk ke data harta tetap, kita tambah namanya itu mobil Toyota Avanza. Kelompok barangnya itu ini, kendaraan roda 4. Klik OK. Tanggal belinya 3 Januari 2014. 3 Januari. Harga belinya tadi 150 juta. Nilai residunya 0. Umur ekonomisnya kita mengikuti yang di soal. Tadi disebutkan masa manfaatnya itu 10 tahun. Dirubah 10 tahun. Ini metodenya menggunakan garis lurus. Sudah. Selanjutnya kita rekam. Oke. Ya. Nah, langsung keluar perhitungannya. Sudah. Habis itu tutup. Setelah melakukan penginputan data customer, vendor, dan persediaan, selanjutnya kita menginput saldo awal piutang, utang, dan persediaan. Untuk menginput saldo awal, kita klik setting, klik saldo awal. Yang pertama kita isi saldo awal piutang dulu. Kita klik saldo awal piutang usaha. Kita klik baru. Kita klik nama pelanggan yang pertama, yaitu Toko Buana. Kita sesuaikan tanggalnya, yaitu di tanggal 27 Desember 2017. Invoice-nya yaitu INV-01. Untuk nilai piutangnya sebesar 5 juta rupiah. Kita klik term pembayaran. Untuk hari diskonnya 10 hari. Untuk tanggal jatuh temponya 30 hari. Dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal piutang usaha yang kedua. Kita klik baru. Kita klik nama pelanggan. Yang kedua kita pilih Warung Tajima. Tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 30 Desember. Untuk invoice-nya INV-05. Untuk nilai piutangnya sebesar 3.500.000. Kita klik term pembayaran, hari diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Kita isi yang ketiga. Yang ketiga ini Toko Buana lagi. Kita klik Toko Buana, tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 31 Desember 2017. Untuk invoice-nya INV-03. Untuk nilai piutangnya sebesar 2.500.000. Kita klik term pembayaran, hari diskonnya 10 hari, tanggal jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Selanjutnya kita mengisi saldo awal piutang usaha yang keempat. Kita klik baru. Kita klik, tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 1 Desember. Nomor invoice-nya yaitu INV-04. Nilai piutangnya sebesar 4.500.000. Kita klik term pembayaran, hari diskonnya 10 hari, hari jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Selanjutnya kita masukkan saldo awal piutang usaha yang kelima. Kita klik baru. Yang kelima ini media Nusantara. Kita klik. Tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 30 November. Invoice-nya INV-05. Untuk nilai piutangnya sebesar 4 juta. Dan pembayarannya untuk hari diskon 10 hari, hari jatuh temponya 30 hari,
diskon awalnya 2%, kita klik rekam. Sehingga total saldo awal piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 19.500.000. Setelah kita menginput saldo awal piutang usaha, kita tutup. Selanjutnya kita input saldo awal hutang usaha. Kita klik setting, klik saldo awal hutang usaha. Kita klik baru. Kita masukkan nama pemasok yang pertama, yaitu PT Gudang Sembako. Kita klik, tanggal kita sesuaikan, yaitu di tanggal 20 Desember. Invoice-nya INV strip 01. Untuk nilai hutangnya sebesar 30 juta rupiah. Kita klik cara pembayarannya, hari diskonnya yaitu 10 hari, hari jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Nanti kita memasukkan yang kedua. Untuk saldo awal hutang yang kedua yaitu PT Orang Tua Group. Kita cari PT Orang Tua Group, kita klik, tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 30 Desember. Kita klik OK. Invoice-nya yaitu INV strip 02. Untuk nilai hutangnya sebesar 25 juta rupiah. Kita klik pembayaran. Untuk hari diskonnya yaitu 10 hari, hari jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal hutang usaha yang ketiga, yaitu PT Bangun Makmur. Kita cari PT Bangun Makmur, kita klik, tanggalnya kita sesuaikan, itu tanggal 15 November. 15 November, kita klik OK. Invoice-nya yaitu INV strip 03. Nilai hutangnya sebesar 2 juta rupiah. Kita klik dalam pembayaran. Hari diskonnya yaitu 10 hari. Untuk hari jatuh temponya 30 hari. Dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal hutang usaha yang keempat. Kita klik baru. Yang keempat yaitu PT Persada Jaya. Kita klik Persada Jaya. Untuk tanggalnya yaitu di tanggal 30 November. Klik OK. Invoice-nya yaitu INV strip 04. Untuk nilai hutangnya sebesar 5 juta rupiah. Kita klik pembayaran, hari diskonnya 10 hari, hari jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal hutang usaha yang kelima. Kita klik baru. Yang kelima ini PT Media Utama. Kita klik PT Media Utama. Tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 1 Desember 2017. Invoice-nya INV strip 05. Nilai hutangnya sebesar 4 juta rupiah. Kita klik cara pembayaran, hari diskonnya 10 hari, hari jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Sehingga total saldo awal hutang usaha yang dimiliki perusahaan sebesar 66 juta rupiah. Setelah mengisi saldo awal hutang usaha, kita klik tutup. Selanjutnya kita masukkan saldo awal persediaan. Kita klik setting, klik saldo awal persediaan. Untuk mengisi saldo awal persediaan, kita klik baru. Kita isi saldo awal persediaan yang pertama, yaitu wafer tanggal vanilla. Kita klik. Untuk stok awalnya sebesar 1.000. Untuk harga pokok satuannya Rp8.000. Kita klik rekam. Yang kedua, kita klik baru, yaitu ada Ups Wafer Coklat. Kita pilih Ups Wafer Coklat. Stok awalnya sebesar 10.000. Untuk harga pokok satuannya Rp500. Kita klik rekam. Persediaan yang ketiga, kita klik baru, yaitu ada Klop Biskuit. Kita cari Klop Biskuit, kita klik.
Stok awalnya yaitu 10.000. Untuk harga pokok satuannya Rp500. Selanjutnya kita klik rekam. Kita masukkan saldo awal persediaan yang keempat, yaitu ada T-Glass. Kita cari kode barangnya T-Glass. Kita klik. Selanjutnya stok awalnya sebesar 5.000. Untuk harga pokok satuannya sebesar 1.000. Selanjutnya kita klik rekam. Kita masukkan saldo awal persediaan yang kelima. Kita klik baru. Yang kelima ini ada Vita Chili Drink. Kita cari Vita Chili Drink. Kita klik. Untuk stok awal sebesar 5.000. Untuk harga pokok satuannya sebesar Rp1.500. Kemudian kita klik rekam. Untuk saldo awal persediaan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada Vic botol 330 ml. Kita klik. Untuk stok awalnya yaitu ada 5.000. Untuk harga pokok satuannya 2.500. Kemudian kita klik rekam. Sehingga total persediaan awal perusahaan sebesar Rp43 juta. Setelah selesai menginput saldo awal persediaan, kita klik tutup, klik ya, kita klik OK. Nah, setelah melakukan penginputan isi saldo awal utang, piutang, dan persediaan, selanjutnya kita melakukan penginputan transaksi. Langkah selanjutnya adalah menginput saksi transaksi yang dilakukan oleh PT Mitra Jaya. Transaksi yang pertama yaitu sewa dibayar di muka. Cara penginputannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita ke kas dan bank, kemudian kas keluar, kita klik baru. Akun kasnya terpakai CA, kemudian penerimanya yaitu Indah Property. Buat baru, kita ganti tipenya Others. Dengan nama Indah Property. Oke. Kita klik rekam. Ya. Indah Property PT, kita klik. Kemudian cek nomornya yaitu CD 0001, kemudian tanggalnya tanggal 1 Januari 2018. Kita tap, kita ubah memonya, bayaran dibuka. Kemudian dibuka kepada Indah PT, kemudian kita tap, kita masukkan yaitu sewa dibayar di muka, bayaran sewa di muka, sewa dibayar di muka, kemudian kita masukkan sebesarnya yaitu 30 juta. Kemudian jangan lupa kita klik sebesarnya agar muncul nominalnya, dan kita klik bank. Data. Selanjutnya transaksi yang kedua yaitu pembelian aktiva tetap. Karena ini pembelian aktiva tetap, kita klik menu pembelian, kemudian invoice pembelian. Kita buat baru. Kita klik nama pemasoknya yaitu PT Varseka Utama. Karena dia belum ada di daftar
Mari kita buat baru. Ini tipenya sudah betul, vendor. Kemudian kita ubah ID-nya jadi V006 dengan nama PT Varseka Utama. Kita klik rekam. Ya. Oke, kita klik PT Varseka Utama. Ya, nomor pembeliannya 01, nomor besar, tanggalnya itu tanggal 2 Januari 2018. Januari 2018. Jasanya diklik, tunainya diklik karena sebagai transaksi secara tunai. Kemudian kita masukkan printer, HP dengan kode mesin dan peralatan yang diterimanya 1 dengan harga 500.000. Mohon maaf karena ini dalam aplikasinya dapat error, maka dia kita input 500.000, akan tetapi di aplikasi ini dia muncul 500 juta. Ini nggak masalah, yang penting kita memasukkan 00-nya itu secara tepat. Kemudian pajaknya kita pakai value add-x. Kemudian yang kedua itu laptop Acer. Kita pakai akun mesin dan peralatan yang terimanya 1. Harganya 3 juta. Dan teks yang ketiga itu ada AC setengah PK. Kita pakai kode akun masih yang sama, yaitu mesin dan peralatan yang diterimanya 1. Kemudian dengan harga 1.500.000. Di sini, dan kita ubah tanggal pengirimannya sama dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 2 Januari 2018. Total pajaknya sebesar 500.000 dan total setelah pajak yaitu sebesar 5.500.000. Setelah itu kita rekam, batal, tutup. Selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu pembelian inventory. Karena ini pembelian inventory dan terdapat uang mukanya, maka kita masukkan terlebih dahulu uang muka pembeliannya, yaitu di menu pembelian, baru. Kemudian akun pasnya kita ganti dengan akun pas Bank BCA. Kemudian vendornya, ini kita masukkan, kita pilih yaitu PT Orang Tua Group. Kemudian kita input maka uang mukanya yaitu sebesar 2.050.000. Kemudian tanggalnya kita ubah yaitu tanggal 5 bulan Januari 2018. Kita klik rekam. Selanjutnya kita input dari menu pembelian, invoice pembelian karena kita akan menginput persediaan.
baru. Nama pemasoknya yaitu PT Orang Tua Group. Kemudian nomor pembeliannya 0002 dan tanggalnya itu tanggal 5 Januari 18. Nah, kemudian selanjutnya deskripsi pesanannya ya, karena ini transaksinya dilakukan dengan kredit, maka kita uncheck list tunainya, dan karena ini kita pembelian sediaan dagang, maka jasanya kita uncheck list juga. Selanjutnya nomor barang kita klik. Barang yang dibeli yaitu wafer Tango Vanilla. Klik. Oke. Yang diterima yaitu 500 piece. Kemudian harganya 8.000. Mohon maaf, saya di aplikasi saya ini untuk 8.000 namun munculnya 8 juta. Namun ini tidak masalah. Yang terpenting nanti di hasil totalnya ini betul. Lanjutkan ya. Maka totalnya yaitu sebesar 4 juta dan ini ada pajak, dan klik value at tax. Lagi yang kedua biskuit Roma yang diterima sebesar 600 piece, kemudian dengan harga 5.000 dan totalnya 3 juta. Klik value at tax. Lagi yang ketiga itu ada Fanta yang diterima itu 700, harga satuannya kenakan pajak, kita klik value at tax. Sediaan selanjutnya coklat dan ini yang terima 400 dengan harga satuannya masih sama 5.000. Pajak selanjutnya itu ada yang diterima 500 dengan harga satuannya itu 6.000 dan totalnya 7 juta. Pajak value at tax. Kita klik uang mukanya, tadi sudah kita masukkan, kita checklist dan oke. Yang 2.050.000 karena ini dilakukan dengan kredit, maka kita ubah termin pembayarannya. Harga diskon 10, kemudian diskonnya itu 10%. Oke, tanggal pengirimannya sama, yaitu 5 Januari 2018. Sini ada biaya pengantaran yaitu 100.000. Maka total pajaknya 1.550.000, total setelah pajaknya 17.150.000 dan uang mukanya sebesar 2.050.000. Saldo terhutangnya yaitu sebesar 15.100.000. Mari kita catat. Kemudian transaksi yang keempat yaitu pembayaran piutang. Kita klik penjualan, lalu pembayaran piutang, baru akun kasnya Bank BCA dari toko Buana. Kemudian cek nomornya DR001, tanggalnya yang dilakukan yaitu tanggal 7 Januari 2018. Penerimaan dari
kita ubah jadi pelunasan dari invoice dari toko. Selanjutnya kita klik listnya, kita klik invoice 01, yaitu tanggal 27 Desember 2017 sebesar 5 juta, namun dibayar oleh toko Buana itu hanya sebesar 1 juta. Kita klik di sini 1 juta. Jangan lupa kita klik sebesarnya agar muncul nominal sebesar 1 juta. Kemudian datang. Selanjutnya transaksi yang kelima yaitu pendapatan jasa pembungkusan. Klik menu penjualan, invoice penjualan, karena ini pendapatan dan jasa pembungkusan. Karena ini transaksi jasa, kita klik jasa, dan karena ini dilakukan dengan tunai cash, kita klik. Nama pelanggannya yaitu Abadi Teleshop, karena ini belum ada, maka kita buat baru. Tipenya customer, dan ini diubah menjadi customer 005 dengan nama Abadi Teleshop. Klik ya. Klik. Ganti nomor. Sekarang tidak bisa diganti. Kemudian tanggal itu 7 Januari 2018. Deskripsinya yaitu pendapatan jasa bungkusan. Klik kita edit terlebih dahulu. Kita jasa. Kemudian yang diterima dengan harga 100.000 dan 500.000. Sini diklik pajak teks. Secara tidak ada tipenya, dan tetap pengirimannya yaitu sama dengan tanggal faktur 7 Januari 2018. Ini salesman-nya yaitu dan kita buat baru. Klik employer, kita ganti satu, kita dan kemudian kita ada setelah pajak 50.000 dan total setelah pajak 550.000. Kita klik batal, lalu tutup. Selanjutnya transaksi yang keenam yaitu pembayaran hutang. Karena ini pembayaran hutang, maka kita klik menu pembelian, pembayaran hutang usaha. Kita klik baru. Ini BCA. Gudang sembako. Cek nomornya ganti CB 002 yang dilakukan Januari 2000.
kemudian kita klik invoice yaitu tanggal 20 Desember 2017 sebesar 30 juta. Namun yang dibayar hanya 20 juta. Dan grafik sebesarnya agak muncul nominalnya 20 juta. Klik batang. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh yaitu penerimaan pendapatan bunga bank. Karena ini pendapatan bank, maka kita klik menu kas dan bank. Kas dan bank, ini pendapatan, maka kita klik menu masuk. Dan baru kasih bank BCA betul. Darinya kita buat baru, kita ganti others, berarti others service bank BCA. Ya. Dan tanggalnya 10 Januari 2000. Kemudian nanti kodenya ini karena ini buat pasang. Pendapatan bunga belum ada. Maka kita ganti di penjualan. Dan kemudian pendapatan bunga banknya dengan nilai 3.100.000. Grafik sebesarnya akan muncul nominalnya yaitu sebesar 3.100.000. Kemudian kita batang. Selanjutnya transaksi yang ke-8 yaitu penjualan barang secara kredit. Karena ini penjualan barang secara kredit, maka kita klik menu penjualan. Karena ini yang terdapat, kita klik menu penjualannya. Kita buat baru. Kita klik akun kasnya memakai akun kas bank BCA, kemudian kita klik pelanggannya. Ini dilakukan pada toko Buana. Kemudian kita klik uang mukanya yaitu sebesar 3 juta. Dan kita klik 15 Januari 2018. Kita klik account. Untuk kita input penjualan barang secara kredit yaitu penjualan, invoice penjualan, buat baru. Nama pelanggannya kita klik yaitu toko Buana. Akunnya ini 02, nomor cashflow-nya tidak ada, tanggal 15 Januari 2018. Karena ini penjualan barang dagang, maka jasanya kita non-checklist dan tunainya juga kita non-checklist. Karena ini dilakukan dengan secara kredit. Maka kita klik nomor barangnya, kita cari wafer Tango. Wafer Tango vanilla. Dikirim sebanyak 500, kemudian
data 10.000. Mohon maaf, terjadi error karena saya sebesar 10.000, tetapi muncul dalam aplikasi ini sebesar 10 juta. Ini tidak apa-apa, yang penting saat saldo muncul dengan nilai atau nominal yang pajak X, kemudian F, kita lagi nomor barangnya X wafer coklat sebanyak 5.000. Harga satuan dan 3.750.000 nikmat pajak. Menjual yaitu fit botol 330 ml yang dikirim sebanyak 1.000 piece. Harga satuan 2.750 ya. 50 pajak. Tanggal temannya sama seperti faktur, yaitu 15 Januari 2018. Dan terminnya itu diskonnya 10, jadi diskon awalnya 2%. Dengan salesman sama sebelumnya yaitu akhir. Biaya pengantaran uang bukanya yang tadi sudah kita input yaitu sebesar 3 juta. Sebesar 350.000. Kemudian total setelah pajaknya yaitu 1.150.000. Total setelah pajaknya itu 13 juta dan uang mukanya itu sebesar 3 juta. Selanjutnya saldo terutangnya yaitu 10 juta. Kita klik. Di sini saya akan melanjutkan untuk dokumen transaksi ke-9, yaitu atas biaya bensin, parkir, dan motor. Lalu kita buka aplikasi Jahirman, kita masuk ke akun kas dan bank. Kita masuk ke kas keluar. Lalu di sini kita bikin data baru, penerima, kita bikin data baru dengan nama data, dengan ID E003, nama tipenya kita baik. Lalu kita masukkan data harian, klik OK. Di sini kita masukin tanggalnya di tanggal 16 Januari 2018. Masukin kode banknya, biaya bensin, parkir, data, lalu tekan OK. Sebesar Rp400.000. Ya, lalu tekan rekam.
kita tutup. Masuk 10 yaitu jalan kredit, masuk ke Jahir. Lalu di sini kita ke penjualan, masuk ke uang muka penjualan, kita bikin baru, masukin akun kasnya bank. Di sini dengan pelanggan Warung Tajima, lalu tekan OK. Sebesarnya 2.445.000 dengan tanggal 19 Januari 2018. Lalu akan lalu kita ke tutup, kita masuk lagi ke penjualan, kita masuk ke invoice penjualan, lalu di sini kita klik Warung Tajima, tekan OK, berfaktur, tanggalnya tanggal 19 Januari 2018. Dengan kode barang yang pertama yaitu ada pop biskuit, tekan OK, dikirimnya sebanyak 5.000 dengan harga 750, dengan pajaknya PAT. Selanjutnya nomor barang yang kedua yaitu ada teh gelas, tekan OK, total yang dikirim itu ada 1.000 dengan harga 1.200, pajak 4, tekan OK. Lalu kita ke tanggal pengiriman, tanggal 19 Januari 2018, dengan dana pembayaran hari diskon 10, tanggal jatuh tempo 30 dengan diskon awal itu 2%. Oke, dengan nama salesman yaitu Ahdan. Dengan total sekarang sudah dibuka itu sebesar 2.445 dengan saldo terhutang itu sebesar 3 juta. Lalu kita klik rekap. Untuk selanjutnya transaksi nomor 11, ada penambahan modal dari pemilik. Masih 11, kita masuk ke kas dan bank, yaitu kas masuk. Kita buat baru dengan nama Bapak Tio. Untuk tipenya employee, lalu tekan Tio, tanggal 11 Januari 2018. Kita ubah cek nomornya di CR. Ini kita masukin kodenya yaitu modalisator, klik OK dengan nilai sebesar 100 juta rupiah. Kita ke transaksi 12 dengan penyesuaian barang rusak. Kita masuk ke aplikasi Jahir, masuk ke persediaan dengan pemakaian atau penyesuaian barang, PIN baru, tanggal 29 Januari 2018 dengan kode biskuit yaitu sebanyak 10, dengan akun lalu ubah akun HPP harga pokok penjualan, kita edit
ini terjadi kerusakan yang beberapa teriak. Lalu rekam. Lalu kita terakhir yaitu ada dokumen transaksi nomor 13 atas alokasi sewa per bulan. Kita masuk ke Jahir, lalu kita ke besar, masuk ke jurnal umum, lalu kita bikin data baru. Tanggal di sini tanggal 31 Januari 2018. Yaitu beban sewa kantor debit sebesar 2.500.000. Untuk selanjutnya yaitu ada sewa dibayar dibuka. Oke. Di kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita tutup. Terus selanjutnya kita cek laporan. Kita buka ke neraca standar. Dengan periode Januari tahun 2018. Klik OK. Dengan neraca pada PT Mitra Jaya tahun 2018 yaitu total harta sebanyak Rp557.425.000 dan total kewajibannya yaitu sebesar Rp133.145.000 dan total modal sebesar Rp424.280.000 sehingga total kewajiban dan modal yaitu sebesar Rp557.425.000. Untuk selanjutnya kita ke laporan, masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi standar. Pada periode Januari 2018, tekan OK. Laporan laba rugi PT Mitra Jaya tahun 2018. Laba rugi dengan laba rugi operasinya sebesar Rp1.305.000 dan laba rugi bersihnya yaitu sebesar Rp1.305.000. Selanjutnya kita klik tutup buku akhir bulan, lalu tekan OK. Tekan ya. Lalu klik checklist evaluasi valuta asing, lalu klik proses. Lalu tekan OK. Konfirmasi, kita tekan ya. Kita tekan OK. Setelah kita tutup buku, kita bisa cek di sini ada periode aktif yaitu pada periode 2018 di bulan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.